Hubungannya adalah, tadi saya sudah sampaikan tentang yang emotional intelligence dengan spiritual intelligence, ya. Jadi ketika teman-teman itu punya spiritual intelligence atau kemampuan secara spiritual yang baik, nilai-nilai spiritual yang baik, nilai-nilai agama yang baik, maka itu akan membantu teman-teman sekalian untuk bisa bersikap dengan baik. Karena pola pikir akan menentukan pola tindak. Apa yang akan kita pikirkan, itulah yang akan kita lakukan. Jadi artinya apa? Ketika kita punya nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai kepemimpinan ini bisa ditulis nilai kepemimpinan sama dengan nilai-nilai yang dianut dari ajaran agama. Artinya apa? Nilai-nilai yang menekankan untuk akhlak kita menjadi orang-orang yang berakhlak baik. Itu tujuan utama dari sebuah kepemimpinan. Kalau kita menjadi orang-orang yang secara spiritual baik, maka kita secara emosional itu juga baik. Kalau emosional kita baik, maka tim yang kita pimpin pun akan cenderung lebih tenang, tidak gerasa-gerusu. Bahwa kita harus tahu untuk bekerja dengan selamat, bekerja dengan aman, bekerja dengan baik untuk mencapai produktivitas yang tadi barusan kita bicarakan di slide sebelumnya, itu merupakan hak asasi tiap orang. Benar nggak? Siap, benar. Apakah ada dari teman-teman yang menginginkan kerja dengan celaka? Siap, tidak. Betul. Pasti semua menginginkan untuk kerja dengan selamat, pulang ke rumah dengan selamat, bisa istirahat dengan keluarga atau teman-teman dengan nyaman. Artinya ada aturan dibuat atau dibikin itu untuk menolong dan mengantisipasi supaya Anda jangan mengalami kecelakaan. Gitu. Makanya itu yang saya mau tekankan dulu spiritnya. Bahwa kita untuk selamat itu adalah haknya kita. Itu diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang perlu teman-teman ketahui tentang implementasi K3 ataupun budaya kerja industri, yaitu teman-teman kalau nanti diajari di sekolah maupun di tempat magang, kalau diajarin dikasih peraturan, teman-teman pertama harus berpikir kritis. Saya dikasih tahu peraturan ini untuk apa? Tentunya sudah langsung ditanamkan dalam pikiran Anda bahwa dikasih tahu peraturan ini untuk memberikan jaminan keselamatan. Kemudian kenapa teman-teman harus belajar budaya kerja atau K3 yang baik secara produktif, secara totalitas, karena bahwa nyawa kita adalah hak asasi manusia yang harus dipertahankan, atau keselamatan merupakan hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga adalah disiplin. Ya, kalau saya mau simpulkan dari apa yang kita bicarakan kurang lebih 20 menit, itu adalah disiplin adalah kunci keberhasilan dan kesuksesan, baik secara perusahaan, baik diri sendiri, baik di sekolah, baik di keluarga. Kalau sudah bisa disiplin semuanya, maka bisa bergerak bersama-sama. Sejauh ini, dari pembicaraan kita, apakah ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Siap, Bapak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, jadi tadi Bapak sudah kenal ya. Panggilan saya Sisi Nana. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, misalkan kita sebagai pelajar sudah belajar dengan keras, kita mau belajar memiliki sifat kepemimpinan yang baik dan bagus, tapi kita itu agak sulit sebagai generasi muda, mungkin pikiran kita tidak terlalu luas atau gimana gitu. Ini kita punya apa ya, tidak terlalu bisa menganalisis seperti yang Bapak
tadi bicarakan, menganalisis kehidupan sekarang itu kunci menjadi orang yang sukses seperti itu, karena kita bisa membangun sesuatu dari analisis tersebut. Itu bagaimana kita sebagai seorang pelajar agar kita semua itu bisa menumbuhkan kita semua bisa menganalisis lingkungan sekitar bahkan dunia ini. Baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Siswi Nana. Yang muda itu sudah selayaknya memposisikan diri untuk belajar. Artinya apa? Betul, kita pengalamannya pasti kurang dibandingkan orang-orang yang lebih tua. Benar, itu benar sekali. Tidak bisa dipungkiri, itu fakta. Tetapi bagaimana untuk kita bisa maju? Ada 3 hal. Yang pertama, membaca, belajar. Ya, belajar kan tidak harus membaca, tapi banyak hal. Bisa mendengar, bisa diskusi, bisa tanya Bapak Ibu guru, bisa tanya orang tua, bisa dengar dari teman atau senior dan sebagainya. Kalau kita sudah mendapatkan pengetahuan atau guidance, baik itu dari sisi ilmu agama, nasihat orang tua, atau seperti saya sharing-sharing seperti ini, kemudian tamu dari Dubai dan dari India memberikan cerita-cerita inspirasi, itu kan merupakan guidance. Di mana teman-teman terinspirasi, oh saya mau masa depan saya seperti ini. Kalau sudah tergambarkan di dalam pikirannya teman-teman, oh masa depan yang saya inginkan seperti ini, maka teman-teman mulai melangkah atau hijrah, berpindah dari suatu titik ke titik yang lebih baik. Artinya apa? Yang saya mau tekankan yang pertama, belajar. Belajar untuk mendengar, belajar untuk baik secara hard skill maupun soft skill dan sebagainya. Intinya mau membuka diri untuk belajar. Itu yang pertama. Kenapa? Kalau belajar tentu ada ilmu yang masuk. Ilmu yang masuk diolah dengan daya berpikir yang kritis, atau artinya tidak hanya asal nerima, tapi berpikir kalau saya lakukan ini dampaknya apa ya? Saya lakukan ini dampaknya apa? Itu yang pertama, belajar. Kemudian yang kedua ini sebenarnya menjadi nomor satu. Yang nomor satu tadi adalah belajar. Yang kedua adalah perbanyak ibadah. Tanya yang di atas. Banyak baca Al-Quran atau kitab suci, apapun kepercayaan agama teman-teman. Belajar. Dekatkan diri sama Tuhan. Kenapa? Yang mengerti kesukses jalan hidupnya manusia itu cuma yang ciptain, pencipta. Jadi perbanyak sujudmu, perbanyak sholatmu, maka insya Allah nanti akan dikasih hikmah, ilham, pengertian, wejangan, itu baik dari kitab suci maupun dapat dari istilahnya diberikan hikmah lah ya, diberikan pengertian. Yang kedua tadi baru belajar, yang ketiga adalah banyak bergaul. Ya, bersosialisasi, baik secara teknologi maupun secara langsung. Nah, ini kan benar, menguasai teknologi kan berguna untuk kita sosialisasi. Kalau kita sosialisasi, saya bisa sharing sesuatu, teman-teman mendapatkan ilmu, gitu ya. Jadi, yang pertama adalah perkuat ibadah, ya, perbanyak hubungan dengan Yang Maha Kuasa, ya, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah perbanyak belajar, baik soft skill maupun hard skill. Yang ketiga, bersosialisasi. Tidak boleh sendiri. Karena dengan sosialisasi kita kemudian mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang baru atau wejangan-wejangan atau nasihat. Kalau kita tidak pernah bersosialisasi, komunikasi dengan teman-teman yang lain atau orang dari luar atau tamu atau Bapak Ibu guru, maka kita nggak bisa jadi apa-apa atau kita nggak akan ngerti apa. Mungkin begitu jawaban saya, sekiranya bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Siswi Nana. Harapannya jawaban saya tidak berbelat-belit. Begitu. Siap, terima kasih Bapak. Sami-sami. Permisi Bapak. Siap. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terkenalkan Bapak, nama saya Siswa Teddy Pramono dari kelas 11 Agribisnis Terak Komunikasi Angkatan Highland. Siap. Kita kan anak SMK ya Bapak, sekolah menengah kejuruan. Pertanyaan saya, bagaimana Pak kita sebagai pelajar, kita sebagai generasi muda itu untuk mempersiapkan diri apabila kita memilih setelah SMK itu, bagaimana cara
memilih suatu pekerjaan atau memilih skill yang baik untuk diterapkan di dunia kerja seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Mas Teddy, betul ya? Siap, betul Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaannya nih, wah pertanyaannya luar biasa. Saya jarang sekali mendapatkan siswa SMK, terutama kelas awal, kelas menengah yang tingkat pertama dan tingkat menengah yang bisa bertanya seperti ini. Mas Teddy luar biasa. Pertanyaannya luar biasa. Jadi saya coba jawab. Izin Mas, saya coba jawab seperti ini. Pertama, bahwa setiap orang diciptakan untuk menjadi pemimpin, benar nggak? Siap, benar. Bahwa setiap orang diciptakan menjadi pemimpin itu di beda-beda bidang, benar nggak? Siap, benar. Benar ya. Kompetensi atau gift secara lahiriah, Mas Teddy dengan Mbak Siswi Nana ini berbeda, tentu ya. Mungkin Mbak, ini contoh, tapi saya karena belum kenal lebih jauh, tapi ini contoh saja. Contoh, Mbak Nana punya kekuatan di dalam public speaking. Ya, berbicara di depan umum, menyampaikan sesuatu dengan baik, dengan tertata. Nah, di satu hal, Mas Teddy punya kemampuan negosiasi. Nah, di mana ini contoh ya. Mbak Nana yang presentasi, Bapak Ibu yang ada di perusahaan, kami punya proposal seperti ini, A, B, C, D, E, F, G. Sudah presentasi, tentunya kan ada Bapak Ibu dari Dudika yang duduk di meja saat Mbak Nana presentasi. Di mana di situ dibutuhkan orang lain yang membantu menjelaskan secara detail, heart to heart, hati ke hati tentang produk yang mau disampaikan. Bisa saja misalnya Mas Teddy punya kemampuan di situ. Itu dulu. Artinya apa? Kedua orang ini punya kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan apa yang sudah dimilikinya. Bagaimana cara tahu kita punya gift-nya kita apa, kita punya kemampuan apa? Pertama, tadi yang saya sudah jelaskan. Ibadah yang kuat, belajar, bersosialisasi. Nanti di situ kemudian Mas Teddy bisa mengolah lebih dalam lagi, saya ini kekuatannya apa ya? Gitu. Pertanyaannya kayak saya, Mas Teddy, saya dulu pemalu sekali. Walaupun saya mengerti berbahasa Inggris dulu SMA dan awal-awal kuliah, tetapi saya sangat amat pemalu, Mas Teddy. Sampai akhirnya saya dibentuk oleh kakak tingkat saya, senior saya, dan sebagainya. Dulu sebelum saya dilatih, Mas Teddy, saya duduk selalu di belakang. Pasti di belakang. Di gelap-gelap, di sudut, paling sudut yang nggak kelihatan, mesti saya di situ. Karena saya nggak berani. Sampai akhirnya ada orang-orang yang datang dalam kehidupan saya menjelaskan seperti ini, ayo kamu harus berani, apa sih gift-mu? Nah, pada saat bertukar pikiran begitu, saya pulang, saya berpikir, Mas, iya ya, saya pengen sukses, saya punya kekuatan apa? Singkat cerita, itu berproses selama beberapa tahun, tidak bisa instan, harus ada prosesnya, jadi harus bersabar bersama proses. Itulah gunanya tadi beribadah, belajar, dan berkomunikasi, makanya kita bisa jadi sabar, ya kan? Akhirnya saya menemukan, saya ini ternyata bagus di dalam public speaking. Ada orang yang mengenalkan saya tentang public speaking yang baik, bahkan public speaking dengan bahasa Inggris. Kemudian saya setelah mengenali diri saya sendiri, saya mulai mantep. Saya mulai sadar, oh iya, kemampuan saya ternyata public speaking. Kemudian setelah saya menyadari karena ada konfirmasi orang lain yang bilang, oh iya kamu ternyata bagus. Bagus loh, karena ada orang yang apresiasi saya waktu public speaking, walaupun hanya di depan 2-3 orang, kemudian saya menjadi yakin. Setelah saya menjadi yakin, dibantu dikonfirmasi melalui saat saya beribadah itu, kemudian saya merasa dimantapkan bahwa oh iya benar public speaking, saya mulai membaca buku, nonton video tentang public speaking. Jadi saya mulai memperlengkapi diri saya, belajar, ya toh? Tanya yang di atas, dikonfirmasi apakah ini benar kekuatan saya, kemudian saya belajar. Habis saya belajar, kemudian saya berkomunikasi. Saat saya berkomunikasi atau saat saya berbicara kepada orang lain, saya ternyata pernah loh public speaking begini-begini. Dia bilang, oh iya pantas kamu, ya udah saya undang kamu deh public speaking di tempat lain. Dan itu bergulir terus sampai akhirnya sekarang saya Mas Teddy kebetulan dipercaya
untuk lebih mudahnya, lebih singkatnya mengisi pembelajaran ataupun mata kuliah di beberapa universitas dan juga beberapa SMK, dan juga dipercaya untuk menjadi salah satu pemimpin di perusahaan tempat saya bernaung ini, yaitu PT Mitra Jaya Provita. Jadi caranya bagaimana? Yang pertama, terima kasih. Terima kasih. Jadi yang pertama adalah Mas Teddy, kenali diri Mas Teddy dulu. Itu tugas yang paling pertama, dan percaya sama saya, itu tugas yang paling besar. Karena kompetisi terberat adalah melawan diri sendiri, bener nggak? Benar. Aduh, aku arep tangi jam 4 ki, aduh masih males, aduh. Melawan diri sendiri itu peperangan paling besar. Tetapi begitu Mas Teddy mengenali diri Mas Teddy, oh ternyata saya di agribisnis. Oh, saya di agribisnis itu kurang lebih saya mengerti tentang hard skill-nya, bagaimana mengelola ternak, bagaimana manajemen sistem peternakan, kemudian bagaimana dari sisi bisnisnya dan sebagainya. Kemudian Mas Teddy memperdalam, saya kuatnya di mana? Bagian penjualan, bikin event, memimpin tim, merawat ternaknya sapi apa kambing. Mungkin seperti itu Mas Teddy, sekiranya jawaban saya tidak berbelit-belit, dapat menjawab pertanyaan Mas Teddy. Yang paling pertama adalah kembali lagi seperti jawaban saya ke Mbak Nana, yaitu pertama banyak sholat ibadah, yang kedua belajar, ketiga komunikasi. Begitu. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Sama-sama. Oke, begitu. Sekali lagi matur sembah nuwun, sehat-sehat selalu. Saya mohon maaf jika ada salah kata, ada salah ucap, atau salah guyonan atau apapun. Sekiranya yang buruk dibuang, yang baik diambil dan dipertahankan, apalagi lebih baik dikembangkan, sehingga apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama ini mencapai kesuksesannya, baik untuk secara kita pribadi masing-masing maupun untuk organisasi atau sekolah peternakan Lembah Hijau. Mungkin seperti itu, saya izin undur diri, pamit. Sekali lagi matur sembah nuwun. Saya pamit undur diri, saya izin end meeting, saya leave meeting. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Matur nuwun.